Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Ahmad Muzaki dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 3922050022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah diajarkan dari Bapak Endang ya, dengan mata kuliah pemasaran dan promosi. Nah, untuk pengertiannya sendiri, pemasaran dan promosi. Nah, di dalam dunia kerja secara umumnya, promosi adalah suatu pengingkatan pangkat ataupun posisi karyawan di dalam struktur organisasi perusahaan. Sedangkan dalam dunia pemasaran, promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar bisa meningkatkan perkembangan sesuatu, baik itu merek, produk ataupun perusahaan itu sendiri. Nah, namun kali ini kita akan lebih fokus ya membahas promosi dalam bidang pemasaran aja. Jadi dalam dunia pemasaran, promosi adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun masyarakat dan mempengaruhi mereka untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Artinya promosi adalah suatu kegiatan yang sudah sangat umum dilakukan oleh para marketer untuk bisa memberikan informasi terkait suatu produk dan juga mendorong calon konsumen agar mau melakukan pembelian barang ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Nah, kegiatan ini umumnya akan menggabungkan beberapa bentuk promosi seperti iklan, diskon, ataupun kaos bermerek perusahaan. Contohnya terdapat toko sepatu yang memasang iklan di media sosial yang menawarkan harga spesial untuk sepatu dengan merek terkenal dan mereka menginformasikannya kapan saja dan di mana saja penjualan dilakukan. Ada banyak sekali cara juga media promosi yang bisa dilakukan. Bahkan metode dalam melakukan promosi ini terus mengalami perkembangan. Beberapa contoh media promosi adalah media cetak, baliho, billboard, radio, TV, dan internet. Konsep pemasaran ya yang selanjutnya. Nah, pemasaran itu sendiri adalah sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai satu sama lain. Sini konsep pemasaran inti. Nah, kebutuhan manusia atau human need, di mana keadaan seseorang merasa kehilangan sesuatu. Selanjutnya ada keinginan manusia atau human wants, pola kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kebudayaan dan kepribadian individu. Selanjutnya ada peminatan, yaitu keinginan manusia yang didukung daya beli. Selanjutnya ada produk, yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan meliputi objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi. Nah, selanjutnya adalah konsep pemasaran inti. Sini pertukaran, yaitu tindakan untuk memperoleh objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu dan sebagai gantinya. Selanjutnya ada transaksi, yaitu perdagangan antara dua pihak yang melibatkan setidaknya dua benda atau hal yang bernilai. Syarat-syarat yang disepakati, waktu berlakunya perjanjian, dan tempat perjanjian. Selanjutnya ada pasar, yaitu himpunan para pembeli aktual dan potensial dari suatu produk. Nah, pemasaran yaitu bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran demi menawarkan kebutuhan dan keinginan manusia. Selanjutnya ada manajemen pemasaran, yaitu analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Apakah manajemen pemasaran? Nah, suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Yang selanjutnya ada konsep pemasaran manajemen pemasaran yaitu ada 5. Yang pertama,
konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka. Selanjutnya konsep produksi. Yang pertama konsep produksi, konsep yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan, dan manajemen sebaiknya memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi dan distribusi. Nah, untuk yang kedua konsep produk ya. Yang ketiga konsep penjualan, yaitu konsep bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dalam promosi dan promosi yang gencar. Yang keempat adalah konsep pemasaran, konsep yang menyatakan bahwa tujuan itu. Yang kelima pemasaran sosial, yaitu konsep manajemen pemasaran ini terbilang lebih seru dibandingkan dengan beberapa konsep sebelumnya. Selain menekankan fokus pada konsumen pemasaran sosial juga menekankan kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Pertama, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempengaruhi secara luas pada perilaku konsumen. Tema kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang penting mendasar. Perilaku manusia dapat ditentukan oleh kebudayaan yang melingkupinya dan pengaruhnya akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk yang bagian keduanya, subbudaya. Setiap budaya memiliki kelompok-kelompok subbudaya yang lebih kecil, yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk anggotanya. Ada 4 macam subbudaya, yaitu kelompok-kelompok bangsaan, ras, keagamaan, dan wilayah-wilayah geografis. Terus selanjutnya adalah kelas sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam urutan panjang dan para anggotanya pada setiap jenjang itu memiliki nilai minat dan tingkah laku yang sama. Untuk yang kedua, faktor sosial ya. Pertama, kelompok bagian faktor sosial itu yang pertama kelompok referensi, yaitu perilaku seseorang dipengaruhi oleh berbagai kelompok. Sebuah kelompok referensi bagi seseorang adalah kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Contoh keluarga, teman, agama, dan profesi. Untuk yang kedua, bagian yang kedua yaitu keluarga. Para anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli. Kita dapat membedakan 2 macam keluarga dalam kehidupan pembeli. Pertama, keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua dan suatu pengaruh yang langsung terhadap perilaku membeli sehari-hari adalah keluarga sebagai sumber keturunan, yakni pasangan suami istri beserta anak-anaknya. Selanjutnya ada peranan dan status. Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat dijelaskan dalam pengertian peranan dan status. Setiap peranan akan mempengaruhi perilaku pembelinya. Setiap peranan membawa satu status yang mencerminkan penghargaan umum yang diberikan sesuai dengan itu oleh masyarakat. Yang ketiga ada faktor produksi, yaitu keputusan seseorang membeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia dan tahap daur hidupnya, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup dan konsep sendiri. Pertama, bagiannya adalah pekerjaan. Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaannya. Pekerjaan yang memberikan kontribusi yang tinggi akan membuat seseorang berperilaku beda dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai pekerjaan di bawahnya. Yang kedua ada kondisi ekonomi. Sekarang akan besarnya pengaruh terhadap pilihan produk. Kondisi ekonomi seseorang terdiri dari pendapatan, tabungan, dan kemampuan meminjam dan sikapnya terhadap pengeluaran. Untuk yang ketiga, gaya hidup. Orang yang berasal dari subbudaya, kelas sosial, bahkan dari pekerjaan yang sama akan memiliki gaya hidup yang berbeda. Kehidupan seseorang adalah pola hidup seorang dalam kehidupan sehari-harinya, dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapatan yang bersangkutan. Untuk yang keempat ada faktor psikologis ya. Bagiannya ada motivasi. Seseorang mempunyai kebutuhan pada suatu saat. Beberapa di antara kebutuhan itu adalah biogenik, yakni muncul dari ketegangan seperti lapar, dahaga, dan tidak nyaman. Selanjutnya kebutuhan lain adalah psikogenik,
yaitu muncul dari ketegangan psikologis seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau merasa diterima di lingkungannya. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi dapat dirumuskan sebagai atau dalam arti sebagai proses individu memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambar yang bermakna tentang dunia. Seseorang termotivasi berbuat sesuatu dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang dihadapi. Terus belajar. Poinnya. Sewaktu orang berbuat, mereka belajar. Belajar menggambarkan perusahaan dalam perilaku seseorang individu yang bersumber dari pengalaman. Kebanyakan perilaku seseorang terjadi melalui keadaan saling mempengaruhi antara dorongan, rangsangan, petunjuk-petunjuk jawaban, faktor penguat, dan tanggapan. Untuk yang selanjutnya ada kepercayaan dan sikap. Melalui perbuatan belajar, orang memperoleh kepercayaan dan sikap. Hal ini selanjutnya mempengaruhi tingkah laku membeli mereka. Suatu kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut oleh seseorang tentang sesuatu. Sebuah sikap menggambarkan penilaian yang kognitif, yang baik maupun tidak baik, perasaan emosional, dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek dan gagasan. Karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan produk mereka dengan sikap yang telah ada. Nah, terus faktor-faktor kepuasan pelanggan dapat dilihat dari internal dan eksternal perusahaan. Hal yang harus diperhatikan perusahaan dalam mengamati kepuasan pelanggan adalah yang pertama, kualitas produk atau jasa. Pemilik usaha tidak hanya sekedar membuat bisnis atau badan usaha, namun juga harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan ke konsumen agar konsumen menjadi pelanggan tetap. Untuk yang kedua, kualitas customer service. Kualitas pelayanan kebutuhan konsumen juga menjadi nilai ukur kepuasan konsumen. Konsumen akan senang apabila mendapat kualitas pelayanan yang responsif akan kebutuhan konsumen dan ramah. Untuk yang ketiga ada harga produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan nilai produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen juga senang dengan harga barang atau jasa yang relatif murah, apalagi jika perusahaan menerapkan strategi promosi yang menarik perhatian konsumen untuk membeli produk atau jasa milik perusahaan. Untuk yang keempat, aksesibilitas yang mudah mendapatkan jasa atau produk tanpa biaya tambahan dan usaha tambahan, sehingga praktis dan mudah didapatkan. Dengan begitu bisa meningkatkan derajat kebutuhan karena memang mudah didapat tanpa harus bersusah payah. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi, setelah mengetahui strategi, fungsi, jenis, dan definisi dari kepuasan konsumen, tentunya mencari tahu dan mengamati indikator kepuasan pelanggan jauh lebih mudah dilakukan daripada mengetahui tentang pentingnya kepuasan pelanggan. Pengusaha yang profesional akan mengamati dan mendengarkan kebutuhan konsumen demi menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan konsumen sering berubah tergantung dengan apa yang sedang populer dan dibutuhkan pada saat itu. Ada baiknya perusahaan juga memperhatikan tren dan kebutuhan yang sedang ramai diperbincangkan oleh para pelanggannya. Nah, indikator kepuasan pelanggan adalah elemen penting dalam kehidupan berbisnis dan pengembangan usaha. Oke, itu tadi sekilas materi tentang pemasaran dan promosi. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pembahasan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.